Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di acara MMLC X Basosnas 2021 akan memberikan informasi mengenai hoaks tentang vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme ataupun bagiannya ataupun zat yang dihasilkannya yang telah diolah menjadi aman. Yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari vaksin. Jadi, manfaat dari vaksin yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Dengan melakukan vaksin, maka risiko kita untuk terinfeksi virus akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Selanjutnya yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Jadi, seseorang yang telah divaksin, maka akan melindungi orang-orang di sekitarnya. Dan juga hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menerkam virus sangatlah kecil. Dan juga ketika sudah divaksin COVID-19, akan mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia atau menderita kelainan sistem imun, tentu bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya yang sudah melaksanakan vaksin. Itu dapat mempermudah kita atau seseorang terkena COVID-19. Nah, untuk statement seperti itu merupakan suatu kesalahan atau hoax, di mana perlu diketahui bahwa orang yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin COVID-19 itu sama saja dapat terkena COVID-19, melainkan mereka tidak rentan terhadap COVID-19. Nah, hal ini terjadi karena untuk vaksinasi sendiri itu dia antibodi di tubuh kita akan terbentuk dalam waktu 20 sampai dengan 30 hari ke depan. Oleh karena itu, sebelum hari itu, tubuh kita tetap akan bisa terkena COVID-19. Hoax yang berikutnya adalah, benarkah seseorang yang telah divaksin akan meninggal? Seperti berita-berita yang saya tampilkan ini. Pada faktanya adalah seseorang yang telah divaksin atau berdasarkan populasi yang telah divaksin terjadi penurunan angka kematian akibat COVID-19. Dapat dilihat seperti berita berikut. Jarang ditemui pada masyarakat yang telah melakukan vaksinasi itu beberapa gejala seperti demam dan sakit. Nah, mungkin sebenarnya itu kita tidak dapat menyangkalnya karena pada vaksinasi itu ada namanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang dapat memunculkan beberapa gejala atau timbulan. Dan salah satunya biasa itu adalah demam dan nyeri serta beberapa rasa seperti sakit atau pegelinu. Vaksin di mana dalam proses pembuatannya ini bersinggungan dengan enzim babi, yang dimana babi itu sendiri hukumnya haram dalam Islam. Namun vaksin ini boleh digunakan, sama halnya seperti babi yang dimana hukumnya tidak boleh dimakan, menjadi boleh dimakan apabila tidak ada makanan yang lainnya, atau dalam artian dalam keadaan darurat seperti saat ini, yang mengharuskan kita untuk melakukan vaksinasi agar terhindar dari keadaan yang lebih buruk lagi dan meminimalisir dari penularan COVID-19. Kesimpulannya yaitu yang pertama, lebih dari setengah responden bersedia menerima vaksin COVID-19. Yang kedua yaitu lebih banyak responden dengan kelompok umur muda. Dan yang ketiga, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan penerimaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Yang keempat, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19. Yang kelima, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan penerimaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Dan selanjutnya yaitu baru-baru ini beredar narasi yang menyebutkan vaksin 19 mengandung mikrosip magnetis. Narasi tersebut tidak benar dan masyarakat diminta tidak dipengaruhi.